Sebagian besar dari kita mungkin udah cukup familiar dengan masalah yang kerap kali melibatkan kurir dengan pelanggan online shop, di mana kurir kerap kali disalahkan atau menjadi korban dari kesalahan sebagian masyarakat yang belanja di toko online karena barang yang dikirim itu nggak sesuai dengan barang yang dipesan. Ada yang bilang alasan dari fenomena tersebut adalah karena mayoritas yang belanja di online shop itu bisa dibilang orang susah. Jadi ketika membeli barang dan yang datang tidak sesuai, kekecewaan mereka akan sangat amat besar. Dari situlah emosi mereka mulai meledak dan mulai muncul. Tapi kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sudah viral, kita bisa lihat kalau sebenarnya banyak orang yang statusnya itu cukup atau orang yang bisa dikategorikan berada karena rumahnya itu cukup bagus, tapi orang-orang itu tetap melakukan komplain terhadap kurir yang antar paketnya. Jadi alasan ekonomi bisa dibilang kurang cukup kuat untuk melahirkan fenomena tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa banyak pelanggan online shop yang nggak peduli kaya maupun miskin tetap melakukan kesalahan yang sama, yakni komplain terhadap sang kurir? Well, jawabannya sebenarnya cukup simpel, yakni ketidakmampuan para customer COD tersebut untuk membentuk pemikiran yang terstruktur. Orang-orang yang komplain ke kurir itu gagal memahami kalau kurir tersebut hanyalah pihak ketiga dan bukan bagian dari transaksi yang ada. Di dalam otak mereka itu nggak bisa nangkep fungsi dari kurir yang tugasnya itu hanya mengantar barang. Mereka nggak sadar kalau kurir itu nggak ada keterkaitannya dengan jual beli yang telah mereka lakukan. Dan itu adalah bukti tidak adanya struktur dan pola pikir yang mapan dalam diri sebagian masyarakat. Hingga akhirnya nggak bisa menilai cara kerja dari kenyataan. Mereka nggak tahu jalannya sistem itu kayak gimana dan akhirnya melahirkan masalah. Terus kalau sebagian dari kalian ada yang bilang, alah bang itu mah karena orang-orang tua atau para boomer aja yang nggak tahu sistemnya bang. Jadi mereka bodoh karena nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Well, mungkin akan ada beberapa kalian yang bilang kayak gitu. Tapi jangan salah, sebenarnya persoalan lemahnya struktur pemikiran itu bukan cuma ada di mereka orang-orang tua doang. Kita sebagai anak muda juga memiliki potensi yang bisa dibilang memiliki kegagalan dalam membangun struktur pemikiran yang baik, hingga gagal memahami kenyataan dengan sebagaimana mestinya. Kita bisa lihat itu dari contoh yang sangat amat sederhana, yakni keberadaan platform sosial media bernama TikTok. Banyak anak muda, entah itu generasi milenial atau Gen Z, yang berkata kalau TikTok itu tempat sampah atau sarang monyet. Padahal TikTok itu sendiri sama kayak kurir toko online itu, yang sebenarnya hanyalah merupakan pihak ketiga dan gak ada hubungannya sama konten yang muncul di FYP atau yang disukai orang-orang. Pihak yang benar-benar bermasalah adalah orang-orang yang membuat konten dan orang-orang yang ramai menikmati konten tersebut. Jadi ibaratnya masyarakat kita itu suka sama sesuatu, masyarakat lain membuat hal yang disukai itu. Kemudian TikTok dengan algoritmanya hanya bertugas menawarkan apa yang disukai oleh masyarakat. Jadi masalahnya itu bukan ada di TikToknya, tapi ada di masyarakat kita itu sendiri. Kalau masyarakat itu memang suka sama hal-hal positif, edukatif, dan bermanfaat, ya algoritma TikTok akan mengatur hal tersebut sebagai video yang viral dan banyak ditemui di FYP orang-orang. Kalau masyarakat memang suka kebodohan, ya itulah yang ditawarkan oleh TikTok sebagai cerminan dari diri masyarakat. Tapi entah kenapa yang kita lihat belakangan ini yang dikritik habis-habisan ya justru malah TikToknya. Dan itu membuktikan kalau struktur berpikir anak-anak muda kita juga ya bisa dibilang bermasalah karena gagal mengkaji sebuah fenomena secara logis dan rasional. Hal yang sama pun terjadi pada banyak fenomena yang populer dan viral belakangan ini, di mana kebanyakan dari kita, entah itu tua maupun muda, itu selalu gagal mengkaji persoalan yang berkembang dengan lebih rasional. Kita cenderung lebih cepat mengedepankan sisi emosional yang kita miliki untuk menghakimi atau menjudge sebuah masalah tanpa penalaran yang baik. Orang-orang pada ribut, saling ngatain orang lain, saling menjatuhkan, dan menghina satu sama lain. Kebiasaan berpikir kayak gitu yang pada akhirnya bikin kehidupan manusia dilempar dari satu masalah menuju masalah lainnya. Seolah selalu ada kasus, drama, dan hal absurd dalam kehidupan kita sehari-hari
Karena cara kita menilai realitas itu benar-benar cacat dan hanya didasari oleh kepentingan emosional. Dampaknya, dalam kehidupan sehari-hari kita nanti, kita bakal sering bergelut sama sebuah masalah. Ya mungkin aja hal itu ya bukan sebuah masalah gitu. Atau bisa juga kita memperbesar sebuah masalah yang sebenarnya cuma persoalan kecil yang kita gede-gedein gitu. Lantas, bagaimana kita melatih cara kita berpikir dan mengurai realitas? Well, sebenarnya cukup simpel. Cukup dengan mempertanyakan keputusan dan kesimpulan yang kita ambil dalam menilai sebuah persoalan. Apakah kita sudah menggunakan sudut pandang yang tepat? Apakah pola pikir kita sudah sejalan dengan fakta dan sistem yang berlaku dalam kenyataan? Dan lain sebagainya. Jangan biarkan emosi kita mengambil alih proses itu, karena emosi kita sangat menyukai jalan pintas untuk mengambil sebuah kesimpulan, yang pada akhirnya menyebabkan kita menjadi kesulitan untuk melihat fakta dan struktur kenyataan secara utuh. Sekian Kausalisme, jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian. Sampai jumpa.